Sebelumnya, tabe selamat lingun latai salam saujud karende malempang Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam Om Sidastu Tatastu Swaha. Perkenalkan, nama saya Wayan Sridiana, NIM 22000056, Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Pandehen dengan membuat sebuah video Dharma Wacana atau Pandehen. Saya mengambil dengan judul Karma Pala dalam Kitab Panaturan. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa atau Ranying Hatala Langit. Atas asung kerta waranugrahanya kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan Pandehen dengan judul Karma Pala dalam Kitab Suci Panaturan. Bapak, Ibu umat sedharma yang berbahagia, di dalam hidup ini, penting bagi kita untuk selalu mengamalkan nilai-nilai kebijakan dan kedamaian. Seperti yang diajarkan dalam ajaran agama Hindu, karma adalah hukum alam yang mengatur bahwa setiap tindakan akan memiliki konsekuensi yang sama. Bapak, Ibu umat sedharma yang berbahagia, dalam agama Hindu, perbuatan dikenal dengan istilah karma. Karma adalah semua hal yang dilakukan oleh manusia yang berasal dari keinginan, tindakan, dan pikiran yang sejalan, kemudian menjadi perbuatan atau karma. Ketiga hal tersebut diibaratkan unsur-unsur pembentuk karma itu sendiri secara utuh. Sedangkan karma pala ialah hasil perbuatan atau sebab akibat, di mana karma berarti perbuatan dan pala berarti hasil atau sebab dari perbuatan yang dilakukan. Bapak, Ibu umat sedharma yang berbahagia, karma pala diyakini sebagai sebab akibat oleh umat Hindu. Seluruh pala atau hasil dari perbuatan manusia merupakan buah dari karma yang telah dibuat. Melakukan karma yang baik akan menghasilkan pala yang baik. Demikian pula sebaliknya, jika melakukan karma yang tidak baik, maka pala yang didapat juga tidak baik. Dalam ajaran Kitab Suci Panaturan, ajaran karma pala juga disampaikan pada pasal 23 ayat 7. Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bunu dianugerahi. Dalam pasal tersebut diceritakan perjalanan ketiga putra menyamai Tunggul Garing dan Kamelu Putak Bulau yang sudah beranjak remaja. Ketiga putra tersebut gemar bermain di pinggir sungai, sehingga suatu ketika Ranying Hatala menganugerahi mereka sepotong besi. Mereka bertiga berebut untuk mengambilnya. Entah bagaimana, Raja Sangen dan Raja Sangyang mengambil besi di bagian yang timbul di permukaan air, dan Raja Bunu mengambil bagian tenggelam di dalam air.
Kemudian Ranying Hattalal berfirman pada pasal 23 ayat 23 sebagai berikut. Bagian ujung besi yang timbul kepunyaan Raja Sangen dan Raja Sangyang sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Ranying Hathala dan Jata Balawang Bulau, bahwa mereka berdua memelihara kehidupan yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Terdapat pula pada pasal 23 ayat 24, Raja Bunu mendapat bagian besi yang tenggelam. Juga telah ditetapkan oleh Ranying Hathala dan Jata Balawang Bulau untuk memelihara kehidupan dunia yang sifatnya hanya sementara. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, demikian Ranying Hathala menetapkan segala sesuatu dari karma yang diperbuat oleh ketiga putra Menyamei Tunggul Garing dan Kamelu Putak Bulau. Bahkan ketetapan Tuhan sekalipun tidak dapat tiba-tiba muncul tanpa sebab. Demikian keseimbangan tercipta dari hukum yang tetap dan tidak dapat terelakkan. Bukan suatu takdir, bahkan tidak diketahui apa alasan dan mengapa dapat terjadi demikian. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, demikianlah penjelasan dari pasal-pasal dan ayat kitab suci Panaturan. Dalam hal ini menjadi bukti bahwa karma pala itu nyata dan tidak bisa dihindari. Untuk itu, saya manusia yang penuh kekurangan mengajak Bapak Ibu umat sedharma untuk memperkuat iman agar senantiasa berbuat kebaikan. Untuk mengakhiri pandehen yang saya bawakan, mari kita bersama-sama mengucapkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om Sahi.